Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. warahmatullahi Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bersama-sama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini yang insya Allah kita selalu diberikan nikmat sehat ya, nikmat kesempatan untuk bisa beraktivitas, salah satunya dalam melaksanakan perkuliahan ya. Masih dalam rangka Ramadan ya, semoga apa yang menjadi tugas-tugas kita, aktivitas-aktivitas kita itu semuanya bernilai ibadah dan menjadi pahala untuk kita semua ya. Dan tentunya tidak mengurangi ya, tidak mengurangi semangat ya, tidak mengurangi rasa ingin terus berjuang. Jadi bagaimanapun aktivitas harus tetap berjalan ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sebetulnya bukan jadwal yang sesuai ya, tapi kemarin karena ada hal yang tidak mungkin saya tinggalkan, jadi untuk hari ini itu saya padatkan ya, atau saya gabung jamnya antara teori dan praktik. Karena memang untuk pertemuan pertama ini belum mulai kuliah ya, atau belum mulai materi, tapi lebih pada pengenalan terlebih dahulu ya terkait mata kuliah tersebut yang kita kenal dengan kontrak perkuliahan. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan, kontrak perkuliahan untuk teorinya dan kontrak perkuliahan untuk praktek. Nah, untuk angkatan 2025 mata kuliah yang saya ampu sebelumnya sudah saya sampaikan untuk kontrak perkuliahannya. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya antara satu dengan yang lainnya karena saya juga tidak mau membeda-bedakan nanti pusing sendiri sayanya. Jadi semua sebetulnya sama ya. Bagaimana cara penilaiannya ya, bagaimana aturan-aturannya itu sama ya. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan mata kuliahnya masing-masing ya. Nah, untuk mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ya, ini menjadi mata kuliah yang sifatnya wajib karena sebetulnya untuk D3 farmasi semua mata kuliah itu wajib ya. Jadi tidak ada prasyarat atau boleh tidak diambil gitu ya. Tidak semuanya wajib karena sifatnya adalah paket ya kalau untuk diploma 3. Nah, untuk mikrobiologi dan parasitologi ini dari dokumen kurikulumnya ya, kodenya adalah MDF 203. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk teori itu MDF ya, mata kuliah dasar farmasi. Jadi ini yang akan mendasari dari mata kuliah farmasi lainnya ya, yang itu bersifat inti gitu ya. 203 berarti ada di semester 2 ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada di semester 2. Kemudian untuk prakteknya itu sama ya, kodenya juga sama, bedanya hanya di P. P itu artinya praktek ya. Jadi ada dua, masing-masing SKS-nya satu ya, dan berada di semester 2. Ini untuk identitas mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Nah, dari istilah yang digunakan mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi tentunya ini bukan memiliki arti yang sama ya. Ini adalah dua hal yang berbeda tapi dijadikan dalam satu mata kuliah. Ini lumayan agak ini ya, agak ekstra ya kita belajarnya karena kita selain belajar mikrobiologinya, kita juga belajar parasitologinya. Kalau kalian ingat ya bahasa Yunani atau bahasa Latin itu kalau ada istilah logi-logi gitu ya, itu kan berasal dari kata logos ya. Kalau masih ingat, semoga sih masih ya. Logos itu artinya ilmu ya. Jadi dua-duanya ini adalah cabang ilmu. Ya, bukan bukan hal yang sama tapi berbeda. Secara prinsipnya mempelajari sesuatu yang sifatnya mikro ya, tapi tidak semuanya ya, karena ada juga yang makro tapi memang dominannya adalah mikro. Mikro itu artinya kita tidak bisa melihat makhluk hidup tersebut tanpa menggunakan alat bantu. Kenapa? Karena ukurannya mikron ya. Kenapa dikatakan mikro? Karena ukurannya mikron gitu ya. Nah, untuk identitasnya ya, selain apa yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya,
Ada definisi mata kuliah ya, yang tadi saya sampaikan ini memiliki dua pengertian yang berbeda meskipun sama-sama cabang ilmu ya, yang memang ini menjadi mata kuliah dasar ya dalam keilmuan diploma farmasi gitu. Nah, kalau untuk mikrobiologi sebetulnya bisa dilihat dari suku katanya ya, mikro dan biologi gitu ya. Artinya dalam hal ini kita akan belajar ya terkait mikroorganisme. Jadi bisa kita berikan pengertian gitu ya atau definisi untuk mikrobiologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Jadi semua makhluk hidup yang ukurannya mikron. Kita tidak lagi menyebut istilah kecil ya. Kecil itu kan relatif. Semut itu kecil, tapi bukan mikroorganisme ya. Atau kutu itu kecil, tapi bukan mikroorganisme. Artinya yang masuk ke dalam mikroorganisme adalah semua makhluk hidup yang ukuran tubuhnya adalah mikron dan hanya terdiri dari satu sel saja. Ya kan kalau semut bukan satu sel ya. Artinya dia sifatnya bukan eh, apa namanya satu sel tapi dia banyak sel gitu. Nah, untuk mikroorganisme itu sendiri itu sifatnya luas banget ya, jenisnya juga banyak gitu kan. Tapi bisa kita golong-golongkan ya, ada golongan bakteri, ada golongan fungi ya, atau kita kenal dengan jamur. Mungkin selama ini kita sering lihatnya adalah jamur yang sifatnya makro ya, yang memang sering tumbuh di sekitar kita atau yang sudah banyak digunakan dalam kebutuhan pangan ya. Tapi bukan itu ya, ini yang sifatnya sel tunggal atau satu sel atau yang kita kenal dengan istilah uniseluler ya. Yang di dalamnya ada kamir, ada kapang. Ya, ini adalah golongan yang masuk ke dalam mikroorganisme jenis fungi ya. Dan virus ya, ini juga bisa masuk ke dalam cabang ilmu biologi mikrobiologi, namun sifatnya tidak spesifik ya, karena kita harus bisa membedakan ya, karena virus ini unik ya. Virus ini tidak bisa sepenuhnya kita samakan dengan mikroorganisme lainnya karena memiliki karakteristik yang sangat berbeda meskipun sama-sama sifatnya adalah makhluk hidup yang ukurannya tidak bisa dilihat menggunakan mata tanpa alat bantu atau mikroskop ya. Bahkan ukurannya pun jauh lebih kecil lagi, lebih apa ya, ukurannya tuh jauh ya ketimbang bakteri. Jadi dia ukurannya lebih kecil ketimbang bakteri gitu. Nah, sebetulnya ada cabang ilmu sendiri ya untuk virus, itu namanya cabang ilmu virologi ya. Tapi kan di mata kuliah kita tidak ada ya, mata kuliah virologi itu kan tidak ada. Makanya Wah, kita masukkannya itu di mikrobiologi meskipun sebetulnya tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya itu bisa dimasukkan. Nah, nanti bisa kita pelajari setelah kita masuk materi ya. Kemudian yang kedua, selain mikrobiologi ada parasitologi ya. Jadi sebetulnya bisa kita lihat ya di situ ada istilah parasit gitu ya. Kita sudah tahu apa sih arti parasit gitu kan? Sesuatu yang itu makhluk hidup yang sifatnya itu merugikan gitu ya, yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu intinya. Namun kalau parasit itu tidak hanya yang sifatnya mikro ya, tapi juga ada yang makro. Pokoknya makhluk hidup apapun itu yang sifatnya parasit itu dipelajari di parasitologi. Ya, itu bedanya. Kalau mikrobiologi sudah pasti semuanya adalah mikroba. Ya, ukurannya adalah mikron. Tapi kalau parasit itu belum tentu ya, bisa mikro, bisa makro. Kalau mikroorganisme itu bisa dari bakteri, bisa dari fungi ya. Tapi kalau untuk yang makro ini biasanya yang paling sering menyebabkan penyakit gitu ya dari golongan protozoa ya, dari golongan helminthes ya, cacing ya, dari golongan arthropoda. Nah, itu nanti lebih spesifiknya kalau kita sudah
masuk ya dalam materi. Yang penting untuk pengenalan di awal kalian sudah bisa membedakan ya mana mikrobiologi, mana parasitologi. Nah, karena di diploma 3 ini mata kuliahnya dijadikan satu, berarti ya suka nggak suka harus suka gitu ya untuk bisa mempelajari keduanya dalam satu mata kuliah yang sama ya karena tidak berbeda untuk mata kuliahnya. Itu untuk definisi mata kuliah ya. Jadi harus kenalan dulu. Jadi nanti saya ini kuliah mikrobiologi itu mempelajari apa sih gitu ya. Saya kuliah parasitologi itu mempelajari apa. Itu jangan sampai kita tidak tahu di awal. Nanti akan bingung kalian ya. Jadi begitu pula untuk mata kuliah yang lainnya. Kenali dulu ini mempelajari tentang apa. Itu akan lebih memudahkan kita untuk belajar ya. Oke, itu untuk definisi mata kuliah. Nah, untuk jadwal, sebetulnya jadwal kita ya, tapi ini memang harus sama-sama kita pahami selama memang saya tidak ada tugas ya. Biasanya kalau ada tugas itu kan sulit ditinggalkan. Ini bisa saya upayakan sesuai jadwal, terutama yang praktek ya. Kalau teori kan sebetulnya saya bisa koordinasi dengan si pen, kalaupun toh memang tidak bisa di hari itu bisa digantikan. Tapi kalau praktek itu hal yang sulit. Kalau praktek biasanya saya tidak menggantikan di hari yang lain ya. Tapi kalau teori itu masih memungkinkan. Nah, kalau sesuai dengan jadwal mikrobiologi yang teori itu hari Senin ya, pukul 15.30 sampai 16.30, sedangkan kalau prakteknya itu di hari Selasa ya, pukul 8.30 sampai 10.30. Ini sesuai dengan jadwal yang sudah disarankan oleh akademik ya. Semoga kalian semuanya sudah punya jadwal ini jadi tidak ketinggalan kuliah lagi atau salah kuliah lagi. Nah, untuk media pembelajaran ya, untuk yang teori itu masih dominannya adalah online ya. Kita menggunakan Zoom. Sama sih sebetulnya dari yang sudah saya jelaskan untuk yang farmakognosi ya. Jadi nanti sebelum pekan untuk kita membahas atau mereview materinya, saya sebelumnya akan share materi secara bentuk video, yaitu materi saya sebelumnya di angkatan sebelumnya yang sekiranya bisa kalian simak. Jadi kalian itu ada gambaran ya terkait apa yang nanti akan di review pada saat sesi Zoom-nya. Dan itu pula nanti saya akan mengambil nilai keaktifan ya untuk kalian yang merespon baik setiap pertanyaan yang saya berikan. Tuh. Nah, untuk presensi sama ya. Jadi nanti data-data yang saya ambil namanya itu ya dari si kampusku ya Advarsivada ACID. Jadi ini adalah link yang apa namanya atau web untuk kalian sudah menyusun KRS ya. Jadi kalau nama-nama kalian sudah ada di sini berarti sudah dinyatakan resmi dan menyusun KRS-nya tidak salah gitu ya. Atau tidak mengisi KRS otomatis tidak ada namanya di daftar si kampus ya. Semoga semuanya sudah mengisi dan sudah lengkap ya. Jadi nanti bisa kita cross check kembali. Nah, untuk teori ini juga sama ya dengan apa namanya mata kuliah yang sudah saya jelaskan secara kontrak perkuliahannya. Semua mata kuliah yang teori ya ataupun praktek itu sebetulnya totalnya adalah 16 teori ya 16 pertemuan ya yang mana itu terbagi untuk tatap muka teori kuliahnya dan untuk ujiannya. Nah, karena ujiannya ini ada dua ya, UTS sama UAS, berarti untuk pertemuan kuliahnya adalah 14 kali. Ya, nah untuk pertemuan yang saya sediakan itu saya mengikuti ya, jadi 1 sampai 16 ya, dimana itu kita 14 kali itu kuliah, 1 UTS ya, dan 1 UAS. Nah ini juga nanti saya akan menerapkan ya 2 kuliah itu nanti akan saya setting secara offline. Jadi nanti bisa dikoordinasikan ya, karena tentunya ini akan menjadi penyeimbang ya untuk pertemuan-pertemuan teori yang sudah dilaksanakan secara online ya. Nah, ini nanti jadwalnya pun harus terkonfirmasi dulu dan bisa kita laksanakannya nanti setelah menjelang UAS ya.
Saya sediakan 2 kuliah offline, ini sama juga dengan yang farmako kemarin ya, itu untuk 2 shift ya, jadi shift 1 dan shift 2. Nanti silakan bisa memilih jadwal yang sudah ditentukan ya, jadi tidak secara bersamaan. Kemudian untuk penilaian sama ya dengan yang farmakop juga. Jadi nanti akan ada daftar nilai seperti ini dengan bobotnya. Silahkan bisa dipertimbangkan ini yang paling gede yaitu yang mana. Tapi ya jangan hanya yang paling gede saja ya yang dikejar, semuanya ya. Dari tugas, kehadiran, keaktifan, ya kuis, UTS, UAS ya. Karena dalam hal ini sekiranya ini bisa dipersiapkan di awal gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang nilai bolong di sini atau kosong gitu ya. UTS UAS lengkap ya, tapi tidak ada tugasnya. Kalau kehadiran ada, alhamdulillah ya, keaktifannya mungkin ada, kuisnya nggak ikut. Nah ini tentu akan berpengaruh besar dengan nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya saya sudah berkali-kali menyampaikan, silakan di blok ya yang nomor 8 ke bawah ya. 8 ini C ya, walaupun C plus kan tetap C ya. Artinya dalam hal ini tuh mengganggu sekali nilai-nilai yang sudah ada. Sebisa mungkin ya nomor 1 sampai nomor 7 ya. A atau Amin ya, upper B dan seterusnya ya, sebisa mungkin diusahakan. Kalau memang mau difilter lagi ya silakan milih antara poin 1 sama poin 2 saja ya, harus A. Nah, itu sebetulnya ini hal yang mudah kalau kalian benar-benar mengikuti semuanya dengan baik. Tidak ada mata kuliah yang sulit kalau itu dipelajari ya. Tapi kalau tidak dipelajari ya jangankan mata kuliah yang memang ada kesulitan tersendiri, mata kuliah yang umum aja itu nggak lulus kalau tidak mau dipelajari ya. Nah, di sini saya berikan rinci ya, tapi kemarin waktu di Farkok saya tidak menjelaskan. Ini juga berlaku ya untuk mata kuliah yang saya ampu lainnya. Jadi nanti dalam penilaian itu kan kalau untuk kehadiran itu kan 5% ya, tapi nanti akan saya hitung ya. Kan kehadiran itu 100%. Kalau semisal nanti ada yang tidak hadir ya akan dihitung berapa kali per 100%-nya itu ya. Kalau kehadirannya antara 100 sampai 75% itu nilainya antara 80 sampai 90 untuk kehadiran ya. Sedangkan untuk yang 60 sampai 74% itu 60 sampai 70 nilainya. Kehadiran 30 sampai 60% itu 30 sampai 50, kalau bisa ini jangan ya. Ini walaupun masih bisa diterima tapi ini sangat kecil ya, artinya tidak begitu aktif dalam perkuliahan. Apalagi kurang dari 30%. Jelas-jelas ini tidak bisa mengikuti ujian ya, walaupun mungkin nilai tugas bagus, kuis bagus, tapi kalau kehadirannya kurang dari 30%, maka saya katakan tidak boleh ikut ujian. Ya, silakan ini bisa dicatat biar untuk motivasi kita ya, sudah berapa kali saya hadir dan tidak hadirnya. Nah, untuk keaktifan itu 15% karena ini lumayan besar ya. Jadi saya penilaiannya itu satu terutama pada saat sesi Zoom ya. Kemudian yang pada saat presensi, kemudian ada tambahan ya. Nanti nilai itu saya ambil kalau ada dari mahasiswa yang aktif secara non akademik ya, yang ikut kegiatan perlombaan. Nah, nanti akan ada penilaian sendiri, baik yang dapat juara atau hanya ikut serta yang belum dapat juara. Itu akan mendapatkan nilai tambahan. Yang penting ada laporan masuk ke saya kalau semester ini ikut lomba apa saja dan dapat juara atau tidak gitu ya. Nanti akan bisa ditambahkan ke nilai keaktifan. Nah, kalau untuk presensi di sini saya tidak saklek ya. Kalau selama di akunnya itu ada namanya atau di Zoom-nya itu ada namanya, itu masih saya nilai hadir ya. Tapi hadirnya tentunya ada prosentasenya. Kalau yang hadir 100% itu yang ada di Zoom dan nyaut atau respon saat dipanggil itu 100% hadir hari itu.
Tapi kalau ada namanya tapi tidak respon, yaitu tidak bisa 100%. Ya, karena harus ada feedback yang bagus ya antara mahasiswa dan dosen gitu. Tapi tetap saya hitung hadir, nggak perlu khawatir ya. Tetap saya hitung hadir karena pasti ketika saya absen itu akan saya cari dulu nih namanya. Makanya jangan menggunakan nama inisial atau nama samaran ya, atau nama orang lain, harus nama kalian sendiri ya. Nah, untuk kuis itu 15% biasanya nanti saya akan adakan setiap 3 kali pertemuan tatap muka ya. Misalkan pertemuan 2, 3, 4, berarti nanti di pertemuan 5 itu saya selipkan kuis untuk materi 3 sebelumnya. Gitu ya. Tugas 25%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, untuk praktek juga sama ya, nilainya bedanya kalau praktek ada jurnal atau laporan ya, ada pretest atau posttest ya, dan uprak atau ujian praktikum. Ya, presentasinya juga sudah ada di sini ya, besarannya berapa gitu ya. Jurnal 25%, kehadiran 5%, keaktifan 15%, pretest 25%, ya ujian praktikumnya 30%. Nah, ini nanti bisa persiapkan dari jauh-jauh hari ya, jangan sampai kita tidak bisa memenuhi nilai-nilai yang harus ditulis dosennya di sini ya. Nah, untuk teori ya tadi saya sudah menyampaikan kalau ada 16 pertemuan ya. Ini untuk pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan ya. Nah, nanti untuk pertemuan 2 dan 3 itu kita akan membahas terkait morfologi dan perwarnaan bakteri. Pertemuan 4 dan 5 itu nanti reproduksi dan pertumbuhan bakteri, pertemuan 6 genetika mikroorganisme ya, pertemuan 7 dan 8 itu isolasi dan identifikasi mikroba, dan yang ke-9 UTS. Kemudian setelah UTS, pertemuan 10 itu kita akan membahas terkait penanganan mikroorganisme. Ini yang kaitannya dengan bakteri atau mikroba ya. Nah, kalau yang 11 dan 12 kita akan belajar terkait virus ya, karena ini kan masih dalam satu mata kuliah yang sama, jadi harus dibagi-bagi ya. Pertemuan 13 itu mikologi, ini jamur ya. Dan pertemuan ke-14 itu tentang parasit, dan pertemuan ke-15 itu mikrobiologi terapan ya, yang memang sudah banyak aplikasi-aplikasi keilmuan yang sudah banyak dimanfaatkan gitu. Yang 16 baru kita pelaksanaan UAS. Nah, ini adalah topik-topik yang nantinya harus ada di dalam pengisian presensi kehadiran untuk dosen ya. Biasanya nanti saya akan sudah menuliskan topik-topik itu di absennya. Jadi nanti si pen tinggal melengkapi untuk dokumentasi ya. Jadi kita saling membantu saja. Saya juga tidak akan menyerahkan sepenuhnya kepada si pen, karena pun saya harus mengcross check apakah sudah benar yang diisikan oleh si pen sehingga tidak ada miskomunikasi ya. Kemudian, nah sekarang saya akan menjelaskan untuk metode pelaksanaan praktik ya. Tadi yang kaitannya dengan teori, sekarang yang praktik. Oke, kalau untuk yang praktik ya, saya tidak lagi menjelaskan identitas mata kuliahnya, tapi saya akan menjelaskan terkait metodenya ya. Untuk praktik itu metode yang saya gunakan itu masih 2 metode ya. Ada yang metode online, ada yang metode offline ya. Kalau metode online ya seperti sesi Zoom seperti ini ya. Jadi nanti akan ada judul praktik yang bisa dikerjakan secara online. Artinya tidak harus di kampus ya atau di lab gitu. Misalkan seperti menyimak video dan lain-lain itu. Nah, untuk praktikum online dilakukan secara Zoom ya, nanti presensinya itu akan dilakukan oleh dosen langsung ya. Nanti akan saya panggil satu-satu seperti teori gitu kan. Nah, kemudian tetap karena ini adalah praktik meskipun online harus ada laporannya ya, tapi laporannya ini sifatnya kelompok ya. Jadi nanti akan ada pembagian kelompok untuk praktik mikrobiologi ya.
dan nanti akan bisa di apa namanya bisa dikomunikasikan dengan temannya pun juga secara online, nggak masalah ya, kalaupun memang sulit ketemu secara langsung ya. Nah, nanti laporan praktiknya itu dikumpulkan dalam bentuk file ya melalui link pengumpulan ya. Nanti ini akan saya infokan di grup. Makanya kalian yang sudah masuk grup itu minta tolong grup-grup yang ada kaitannya dengan kampus atau perkuliahan itu dipin dulu lah untuk selama perkuliahan ya, agar tidak tertinggal informasi itu. Kemudian format laporan nanti dosen atau saya yang akan menentukan, nanti akan saya berikan ya soft file-nya, tinggal kalian menyesuaikan sesuai dengan praktiknya ya. Nah, kalau untuk praktek offline berarti kalian harus datang ya ke kampus itu kan, yang mana ini semua sudah biasa kita lakukan di semester 1 kemarin ya. Jadi praktikumnya secara kelompok ya, kemudian presensinya itu nanti secara offline juga ya. Jadi akan disediakan presensi, nanti tinggal kalian kehadiran tanda tangan gitu ya. Untuk laporannya juga sama ya, berkelompok juga, nanti filenya bisa dikirimkan ya, dan formatnya akan saya tentukan begitu. Jadi saya tidak meminta dalam bentuk hard file, sekiranya ini bisa lebih memudahkan, tapi itu tadi harus diperhatikan jangan sampai banyak yang tidak jujur ya, artinya mengambil tanpa seizin sumbernya. Nah, itu yang paling sering terjadi ya. Kita mengaku atau mengklaim itu adalah laporan kita, ternyata itu laporannya orang lain. Atau kita seringkali mengambil dari referensi tanpa menyantumkan sitasi, itu sudah plagiat ya. Nanti akan saya periksa hal-hal seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian itu berpikir, dosennya nggak mungkin ngoreksi sekian banyak laporan. Ya, itu mungkin anggapan kalian yang terlalu positive thinking ya. Tapi bagi kami itu tidak mungkin terjadi ya. Karena bagi kami itu adalah kewajiban sebagai dosen untuk menilai atau mengoreksi ya setiap pekerjaan dari mahasiswa ya. Jadi jangan sampai kalian beranggapan tugas-tugasnya tidak dinilai ya, tetap akan dinilai dan memudahkan saya dalam bentuk file ya, karena dimanapun saya berada itu bisa dikoreksi ya. Tapi kalau dalam bentuk hard file, saya harus bawa-bawa itu buku-buku tebel, laporan tebel, itu kan merepotkan sekali ya. Paling tidak itu bisa mengurangi penggunaan kertas ya atau paperless ya. Jadi sudah saatnya kita harus secara digital gitu. Nah, untuk topik praktik ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi selama bulan Ramadan ini kita upayakan dulu yang online ya. Jadi selama jadwal mikrobiologi sampai sebelum libur Lebaran kita upayakan yang online. Nanti setelah Lebaran baru kita yang prakteknya secara offline ya. Ini adalah judul-judul yang harus dilakukan karena memang terlalu padat ya, karena apalagi kalian berdasarkan shift ya. Dalam 2 pekan itu hanya satu judul saja karena untuk shift 1 dan shift 2 dalam pekan yang berbeda, makanya mungkin lumayan ekstra ya setiap pekannya di setiap shiftnya. Jadi nggak cuma ngerjain satu kegiatan, bisa 2, bisa 3 kegiatan gitu. Karena kalian harus menambah jadwal shift lainnya ya, tidak ganti judul, tetap judulnya sama gitu ya. Makanya nanti kita atur lagi apa namanya pembagian shiftnya agar semua apa yang menjadi target dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Karena kebijakan shift ini tentunya harapannya ya bisa lebih memudahkan kalian untuk mengatur jadwal. Karena seharusnya kalau di kampus-kampus yang pada umumnya ya, kalau kalian pernah punya temen ngobrol segala macam itu, jadwal itu hanya diberikan satu shift saja. Jadi semua berangkat di hari itu dan tidak ada shift-shift yang lain. Tapi kita coba agar mahasiswa itu bisa lebih mudah ya dalam mengatur jadwalnya. Tapi ya itu resikonya, 2 pekan hanya satu topik gitulah. Tapi makanya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi materi yang
tidak tersampaikan, yaitu tadi konsekuensinya berarti dalam satu pertemuan itu bisa 2 atau 3 kegiatan, gitu ya. Oke, nah untuk tata tertib di lab ya, ini nanti pun akan saya sampaikan ulang lagi ya, tapi semoga jangan terus berulang-ulang ya, karena ini menjadi aturan yang sifatnya baku untuk semua mata kuliah yang ada di lab ya. Jadi dan juga merupakan bagian dari K3. Apalagi kan ini banyak alat, banyak bahan yang memang itu kalau tidak hati-hati itu bisa berbahaya ya, berbahaya untuk lingkungan maupun untuk diri sendiri ya. Jadi memang harus lebih aware ya terkait itu semua. Nah, kalau untuk mikrobiologi saya punya kebijakan ya supaya waktunya itu tidak banyak terbuang ya. Karena waktu untuk praktek gitu kan walaupun beda dengan yang teori karena dia lebih longgar atau lebih banyak, tapi yang namanya praktek ini tuh sesuatu yang tidak terasa. Baru kita nyusun-nyusun alat, waktunya udah lewat gitu aja ya. Karena kan kita praktek gitu ya, bukan sesi Zoom seperti ini gitu. Nah, jadi silakan hadir tepat waktu ya. Apa namanya? Saya memberikan kelonggaran ya untuk keterlambatan itu hanya 10 menit saja ya. Lebih dari 10 menit nanti akan ada pencatatan kehadiran, waktu kehadiran dan itu akan mempengaruhi nilai keaktifan ya. Saya juga tidak mau zolim ya terhadap teman-teman yang sudah on stay di situ dari awal, nilainya sama keaktifannya yang baru unu-unu datang di waktu yang sudah lama dan lewat dan banyak yang apa namanya tidak diikuti gitu kan. Nah, itu sebetulnya yang rugi kalian sendiri sebetulnya. Tapi paling tidak ini menjadi aturan yang harus berlaku secara umum ya dan supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Kemudian membawa perlengkapan praktik ya seperti APD, kit lab ya dan gunakan sepatu yang tertutup. Nah, ini seperti apa namanya lab-lab yang lain ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya penggunaan sepatu tertutup ini ya. Jadi ini sebetulnya ya demi kalian sendiri ya kalau ya kita kan nggak tahu yang namanya eksiden terjadi, ketumpahan bahan kimia segala macam. Paling tidak kalau menggunakan sepatu tertutup itu masih dilindungi oleh sepatu. Tapi kalau menggunakan sendal atau tidak menggunakan alas ya sudah langsung kena gitu ya. Kemudian setiap kelompok harus menunjukkan keaktifan dalam praktik. Nanti akan ada form penilaian ya. Nanti yang akan membantu itu asisten praktikum ya. Jadi setiap kelompok itu nanti akan ada penunjukan dari kelompok kalian. Si A bertugas apa, si B bertugas apa, sampai semua nama tercantum. Jadi nanti yang akan memantau adalah asisten praktikum. Apakah betul orang-orang di dalamnya itu bekerja beneran gitu ya? Atau dari 5 orang yang bekerja cuma satu, nah itu kan sangat tidak diinginkan ya. Jadi semuanya harus ada keterlibatan. Kemudian kalau untuk praktek saya boleh bawa HP ya, tapi ingat ini keperluannya untuk dokumentasi praktikum saja ya, bukan untuk WhatsAppan, bukan untuk googling, bukan untuk scrolling sosmed, apalagi video callan ya, tidak boleh ya. Jadi harus digunakannya sesuai dengan peruntukannya. Kalau sampai melanggar aturan ya berarti HP-nya akan disita ya. Nah, untuk praktik ini juga sudah saya terapkan di praktek-praktek sebelumnya ya, bahwasanya untuk praktik ini tidak ada susulan. Apapun alasannya, ini mohon maaf sekali ya, apapun alasannya bukan berarti kita tidak ngerti. Bu, saya kan sakit, Bu, saya kan gitu ya. Tapi ini betul-betul demi kebaikan bersama. Kenapa? Karena kalau sampai ada yang susulan, berarti kan harus menyeting ruangan itu seperti praktik yang sebelumnya ya, harus menghadirkan dosen, harus menghadirkan asisten praktikum, harus menghadirkan laboran, harus membeli bahan-bahan lagi. Ini kalau kami bebankan kepada mahasiswa, tentu mahasiswa yang akan sulit.
ya. Saya yakin sulit ya untuk mengcover, jangankan mau satu dua ya, untuk banyak aja masih besar ya untuk pembiayaan terkait itu. Apalagi hanya satu atau dua orang saja itu sangat kasihan. Makanya ayo kita sama-sama apa namanya berupaya qadarullah ya, kalau memang ada yang sakit tapi kita terus berdoa ya, karena bagaimanapun ini tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena kan sulit gitu ya. Memang kalian sanggup ya menyediakan alat bahannya sendiri ya, datang dosennya tentu ada perhitungannya, datang laboran ada perhitungannya, tapi kan kalau sesuai dengan jadwal itu sudah masuk dalam biaya praktik kalian yang sudah dibayarkan. Paham ya? Semoga ini bukan dianggap sebagai tidak pengertian kami, tapi justru kami mengerti ya. Karena kalau sampai ini dilakukan, kalian sendiri yang akan kesulitan. Itu menyiapkan semuanya yang tentunya biayanya tidaklah murah gitu ya. Makanya kami tiadakan susulan praktikum. Kecuali kalau teori, kan nggak perlu alat bahan ya. Tetap nanti akan ada susulan ujian seperti yang saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya, tapi itu tadi ya, bukan karena tidak atau belum ketemu dengan bagian keuangan. Ya, itu artinya memang sengaja ya. Kalau sudah ketemu, insya Allah boleh diikutkan ya, meskipun harus ada perjanjian. Nah, ini sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum ya, nggak masalah gitu, dan nggak perlu malu gitu ya, daripada kalian nggak ikut ujian repot gitu ya, harus nyari jadwal lagi, apalagi kalau saya susulan teori itu harus datang ke kampus itu kan. Nah ini kan merepotkan kan, tapi saya juga tidak mau dibuat sama nanti yang susulan online yang nggak susulan online juga, nah, kan nggak ada bedanya, jadi harus ada perbedaan antara yang offline sama yang online-nya itu berdasarkan tidak keikutsertaannya ya. Oke, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nah, selebihnya kita coba cek ya untuk peserta apa namanya teori ya. Untuk yang praktek yang mengisi ada 54. Sedangkan untuk yang teori semoga sama ya. Kalau sama sih sebenarnya kemungkinan besar sudah aman ya. 52. Nah, ini kenapa tidak sinkron ini? Berarti saya cek yang teori dulu ya. Dapat tahu teori ini ada yang belum sesuai. Yang saya panggil namanya silakan bilang hadir sambil cek ya namanya masing-masing ada atau tidak. Oke, yang saya panggil namanya di sini Adela Rahmadani ada. Hadir Ibu. Oke, kemudian Aliyah, Hadir Ibu. Amelia, Hadir Ibu. Amelia Deva, Amelia Deva ada. Ada di Zoom-nya ada ya, tapi belum nyaut. Andika Alrizky, Andika Alrizky ada di Ada Ibu. Oke. Arini, Ada Ibu, ada. ya Arini, Hadir Ibu. kemudian Atika, Hadir Ibu.
Afia, Hadir Ibu. Aziz, Hadir, Bu. Kamelia Savitri, Hadir Ibu. Citra Ashari, Citra Ashari ada? Ada di Zoom, tapi belum nyaut. Damar, Damar ada Damar? Hadir, Ibu. Devita, Hadir, Ibu. iya. Tadi siapa yang bilang hadir? Damar ya. Devita sekarang? Devita, Hadir Ibu. oke. Diah Putri, Diah Putri, Hadir Ibu. oke. Eka Septiani, Hadir Bu. oke. Esther, Esther, Hadir Ibu. Fajar Amalia, Hadir Ibu. Fatika Cindy, Hadir Ibu. Via Trisna, Hadir Ibu. Gideon Daud Vandeno, Hadir, Bu. Lady Dwi, Hadir Ibu. Lutfia, Lutfia, Hadir Ibu. kamu Lutfia ini pakai F atau pakai V ya Lutfia? Pakai V Bu. Oh, pakai V. Nah, itu disesuaikan nama yang ada di Zoom ya. Itu pakai F Iya Bu. kamu. Biar nanti nyarinya saya gampang. Tadi saya ketik pakai V nggak ketemu. Ternyata kamu nulisnya pakai F. Disamain ya dengan nama aslinya ya. M Dawami, Iya Ibu. Baik Ibu. M Dawami, Hadir, Bu. Maura, Hadir, Bu. oke, Maura, Hadir Bu. Muhammad Kemal, Hadir, Bu. Nabila, Nabila Nur Azizah, ada di Zoom ya. Putri Meilina, Hadir Ibu. Ramsfel Arsa, Hadir Ibu. Resti Ayu, Hadir Ibu. Sandrina, Hadir Ibu. Sinta Puspita, Hadir Ibu. Siti Ainun, Hadir Ibu. Syakila, Hadir Ibu. Tahira, Hadir Ibu. Winda, Winda, Hadir Bu. Yunita, Yunita, Hadir Ibu. oke. Yusuf Sugeng Prasetyo, Yusuf Sugeng Prasetyo hadir Ibu. oke. Betty Senjani, Hadir Bu. Dewi Sinta, Hadir Ibu. Nanda Martatian, Hadir Bu.
Aan, Hadir Ibu. Alvira, Hadir Ibu. Amelia Az-Zahra, Hadir Ibu. Intan Fadila, Hadir Ibu. Nanja Ayu, Hadir Ibu. Nakila Rahwa, Nakila Rahwa, oke, Neti, Hadir Ibu. Pinky, Hadir Ibu. Cynthia, Hadir Ibu. Siva, Hadir Ibu. Arahma. Hadir Bu. Oke, ada yang belum dipanggil? Saya Bu belum dipanggil. Tadi Citra sudah dipanggil tapi belum nyaut ya. Ada berarti ya. Ada Ibu, hadir Ibu. Oke, terus siapa lagi yang belum? Nabila Nur Aziza Bu. Waduh tadi sinyalnya putus-putus Bu. Oke, terus? Atas nama Yeti Novikasi Ali Bu belum dipanggil. Yeti Novika Seli. Terus siapa lagi? Ibu maaf nama Najwa nggak ada Bu. Nah, ya itu ya. Makanya saya bingung tadi yang praktek ada 50. Berapa yang praktek ini? Yang praktek itu ada 54. Natsua ada di sini yang praktek. Tapi yang teori Natsua nggak ada. 52. Selain Natsua ada lagi? Yang nggak ada? Ada dua lagi, ada satu lagi ini. Bu, maaf, kayaknya si Naswa itu double absennya. Ada 2. Iya, maksudnya di teori ini nama Natsua nggak ada. Nah, di praktek Natsua ada 2. Oh, berarti kamu salah klik ini Natsua. Jadi harusnya satunya bukan di dua-duanya bukan di praktek ya, tetapi satu di teori, satu di praktek. Ini nanti diperbaiki segera Iya ya. Bu, kayak Mana Natsuanya? iya Ibu. Iya, silakan diperbaiki ya. Ini harus ada di teori satu namamu, ada satu di praktek. Jangan dua-duanya di praktek, double ini nama kamu nih di praktek nih. Nanti nilai kamu nggak bisa diinputkan kalau di teori nggak ada ya. Paham arahan saya, Natsua? Iya Ibu. Oke, selain Natsua, siapa lagi yang belum Iya ada? Ibu. Oke, sudah semua ya. Nah, itu jadi pertemuan pertama ini harus sudah fix ya, peserta perkuliahannya siapa. Jangan sampai ada yang belum menginputkan mata kuliahnya. Jangan sampai ada yang double ya. Jadi diperhatikan banget mana teori, mana praktek ya. Karena kan ini berdasarkan hasil susunan KRS kalian kemarin ya. Kemudian nanti dosen itu akan menginputkan nilai sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Jadi kalau namanya nggak ada, walaupun ikut apa kuliah dan ada nilainya, ya bingung tuh mau naruh di mana nilainya ya. Harusnya kan langsung dituliskan di situ angkanya berapa, ya.
Silakan dicek lagi ya kalau ada yang belum tercantum gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengantar kita hari ini. Untuk pekan depan nanti akan saya sharekan link videonya ya yang harus kalian simak ya sebelum kita sesi Zoom. Karena kan sesi Zoom itu sangat singkat ya, waktu yang diberikan tuh cuma 1 jam. Jadi sangat tidak mungkin 1 jam itu saya menyampaikan materinya. Itu yang ada kayak orang dikejar-kejar apa namanya waktu ya. Jadi langkah saya untuk mensiasati silakan kalian nanti bisa menyimak video yang saya sharekan. Pada saat sesi Zoom kita mereview ya. Saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang itu sudah ada jawabannya di materi tersebut, tinggal kalian nanti silahkan merespon ya yang mana itu bisa dijadikan nilai keaktifan ya. Sekiranya memang betul-betul kalian tidak bisa, ya sudah tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau pas lagi bisa, jangan disia-siakan. Karena seperti kalian ini waktu tentunya akan sulit ya. Makanya pas bisa langsung kerjakan. Pas bisa langsung laksanakan. Itu jangan menunggu nanti. Karena kan tentu nanti itu masih tergantung dengan kondisinya bisa atau tidak. Sedangkan keaktifan ini harus ada nilainya. Ya, kalau nggak ada berarti 0. Itu akan berpengaruh terhadap nilai akhirnya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini dari kontrak perkuliahan yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita close. Ibu, maaf mau nanya Najwa. Gimana? Oke, tidak ada. Kalau tidak Ibu, ada, maaf Najwa. iya silakan. Ini nyusun KRS-nya ngulang atau gimana ya, Ibu? Ya, kalau secara teknis tentunya bisa dikomunikasikan dengan pihak administrasi ya. Silakan bisa nanya ke Bu Yuli ya, atau ke Bu Anissa, atau ke Bu Alun ya. Saya lupa PJ-nya siapa, tapi nggak apa-apa tanya aja ke salah satunya kalau ingin menanyakan perihal penyusunan KRS ke siapa. Karena saya ada yang salah menyusun, itu saja. Nanti akan diberikan arahan ya. Oke, cukup Naswa? Baik, Ibu. Terima kasih, Ya, Bu. setahu saya sih tinggal ngapus aja sih. Nanti kamu ingin menambahkan, tapi siapa tahu itu belum pasti ya. Jadi silakan dikonfirmasi aja gitu. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya karena waktunya sudah pukul 10. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya, keaktifannya ya. Sampai ketemu di pekan depan secara daring ya, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas perkuliahan ataupun aktivitas lainnya. Cukup dari saya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.